Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini SPMM, salah satu dosen program studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Mambaul Ulum Jambi. Video ini merupakan salah satu syarat PKDP 2026 yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mau absen satu-satu dulu ya. Afifah. Baca. Kalau rajin ini senang. Minggu kemarin Ibu sudah ngasih tugas ya? Dari kumpul? Tapi belum lengkap ini Ibu tengok. Dewi belum. Yang belum ngumpulkan tugas minggu kemarin Ibu tunggu sampai Ibu pulang kirim. Ya, sampai jam Ibu ini dikirim. Nanti ada tugas baru soalnya, ya. Supaya nanti nilainya klop nanti ya. Hari ini kita masuk ke mata kuliah manajemen strategi ya, manajemen strategi, masuk ke dalam perkuliahan ke-5 ya. Ke dalam perkuliahan ke-5 hari ini materinya adalah tentang analisis SWOT. Ya, kita masuk ke analisis SWOT. Sudah pernah dengar SWOT? Sudah? Apa itu SWOT? S-nya apa? Strength, terus W-nya? O-nya? T-nya? Kalau bahasa Indonesianya apa? Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ya, oke. Jadi secara ini analisis SWOT adalah kerangka kerja yang kuat yang membantu Anda, maksudnya bisa karyawan, bisa diri sendiri, bisa organisasi, ya, menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman suatu proyek, bisnis atau ide, ya. Nah, penyajian analisis SWOT yang efektif dapat memberikan wawasan berharga dan mendorong pengambilan keputusan yang strategis. Analisis SWOT sendiri pertama kali dicetuskan pada era 1960 ya, melalui sebuah proyek penelitian di Stanford Research Institute, dipopulerkan oleh Albert Humphrey 1970. Ya, ini pengantar dulu. Nah, di analisis SWOT sendiri ini ada dua faktor. Ada dua faktor, ya. Yang pertama faktor internal. Internal apa? Dari dalam, ya. Dari dalam perusahaan, atau kalau kita menganalisis diri berarti dari dalam diri kita. Kemudian ada faktor eksternal, ya. Faktor dari luar. Faktor internal ini adalah dari kekuatan dan kelemahan. Kemudian kalau faktor dari luar, dari eksternal, peluang dan ancaman, ya. Itu faktor-faktor yang dari luar. Jadi ada dua faktor, bisa dari dalam, bisa dari luar. Ini dari dalam, internal ya. Yang ini dari luar. Nah, berikutnya adalah beberapa contoh analisis SWOT dari faktor internal dan eksternal. Misalnya dari faktor internal ya, dari strength, dari kekuatan. Misalnya ada kualitas produk, kemudian ada tim manajemen yang terampil, kemudian ada kapabilitas dan lain-lain.
ya. Kemudian yang kedua dari sisi kelemahan, kita bisa menganalisisnya, poin-poinnya, faktor-faktornya antara lain, misalnya kurangnya diversifikasi produk. Diversifikasi produk ini adalah keanekaragaman produk kita. Ya, misal contoh tisu. Tisu misalnya cuma buat merek apa nih? Miu saja. Kan tisu banyak ya. Jadi kadang-kadang orang bosan dengan hanya satu merek. Kemudian ketergantungan pada supplier tunggal. Nah, kalau suppliernya misalnya dari pabrik kertas dan lain-lain cuma satu macet, itu akan menghambat. Ya, dan lain-lainnya. Kemudian dari peluang ini adalah dari faktor luar tadi ya. Perkembangan pasar yang cepat. Ya. Perkembangan pasar yang cepat di sektor industri ini menawarkan peluang pertumbuhan bisnis. Ini kan peluang bagi kita. Ya. Kemudian perubahan kebijakan pemerintah ini misalnya pajak, undang-undang tentang perdagangan dan lain-lain, itu yang memihak kepada kita sebagai pengusaha atau diri pribadi. Ini banyak contoh-contohnya ya. Nah, kemudian dari sisi ancaman, ini juga misalnya persaingan yang ketat dari pesaing kita. Dari pesaing kita misalnya ada pesaing-pesaing, kemudian perubahan fluktuasi mata uang. Sekarang ini kan dolar tinggi ya. Itu juga mempengaruhi nanti. Nah, sebelum ini ada pertanyaan? Sebelum masuk ke yang selanjutnya. Nah, gimana? Siapa namanya? Oke, apa pertanyaan? Apa kelemahan dari analisis SWOT? Oke, nanti kita jelaskan ya. Kita lanjutkan dulu. Nanti sampai kepada pertanyaan tersebut. Dan akhir nanti ya. Nanti Bu jelaskan. Ada lagi pertanyaan? Dari siapa? Gimana? Berarti pas itu ya. Setelah ada langkah-langkah berikutnya, ya. Di sana ada matriks. Kalau kita bicara SWOT, ini kan ada empat kuadran ya. Di kuadran pertama, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nanti fokus di sini ya. Di kuadran pertama, produk kita kuat nih, bagus nih. Kemudian peluangnya bagus. Ya. Karena ini berarti ini positif semua. Misalnya apa? Sebelum ke sana kita masuk ke kuadran kedua. Kuadran kedua yang di bawahnya ya. Kuadran kedua itu posisi dari perusahaan kita. Ancaman dari perusahaan kita itu banyak, tapi produk kita bagus. Ya. Produk kita bagus, tapi ancamannya banyak. Nanti kita pakai strategi diferensiasi. Kemudian yang ketiga, ya, di sana produk kita lemah, tapi peluangnya bagus. Ya, produk kita lemah, tapi peluangnya bagus. Yang selanjutnya di kuadran keempat, yang terakhir itu, sudahlah produk kita lemah, ya, ancamannya banyak. Ya. Produk kita lemah dan ancamannya banyak. Di situ kita memang hanya pakai strategi bertahan. Ya. Nah, kemudian, ini untuk penjelasan masing-masing kuadran. Ya. Penjelasan masing-masing kuadran, di mana kuadran pertama merupakan posisi yang sangat menguntungkan. Tadi sudah ada tadi ya. Di pertama, produknya kuat, peluangnya bagus. Ya, di sana ada kekuatan internal yang besar, membuat maka strategi
Tadi ditanyakan, apalagi langkah selanjutnya setelah SWOT. Nah, kita mencari memutuskan strategi. Ya. Strategi di sana adalah agresif. Agresif ini karena barang kita bagus, peluangnya juga bagus, maka di sanalah kita berpeluang untuk agresif. Kita perbanyak produk. Ya, produknya kita perbanyak, kita agresif, ekspansi ini ke segala penjuru. Ya, itu namanya strategi agresif. Kalau di kuadran yang kedua, kuadran kedua tadi, produk kita bagus, tapi ancamannya banyak. Ya. Produk kita bagus, ancamannya banyak. Kita mengurangi resiko dan bertahan dari tekanan luar. Ya. Karena tekanan luar ancamannya banyak, kita mengurangi resiko. Ya. Menggunakan strategi, contohnya diversifikasi produk atau penganekaragaman produk. Ya. Kemudian masuk di kuadran ketiga yang di atas sebelah kiri ya, di atas sebelah kiri, di mana produk kita lemah. Ini produk kita ini lemah nih, jelek. Akan tetapi peluangnya bagus. Produk kita jelek tapi banyak yang beli. Ya. Nah, apa strateginya kalau posisi perusahaan kita pada hal tersebut atau usaha kita pada posisi tersebut? Melakukan kompetitif harga, menurunkan biaya produksi dan lain-lain. Kemudian inovasi, ya, inovasi produk. Nah, masuk ke kuadran keempat yang tadi, yang sebelah kiri bawah, ya. Sudahlah produk kita jelek, ancamannya banyak, tadi ya. Maka di yang keempat tadi, di situ kita memang strategi bertahan, cuman bertahan saja, ya. Perusahaan memiliki kelemahan internal menghadapi ancaman yang berat secara bersamaan. Di sana kita mengurangi biaya, memangkas pengeluaran yang tidak perlu, ya. Kemudian merger beberapa bidang, misalnya kita jadikan satu untuk mengurangi resiko biaya. Kemudian kita masuk ke dalam pertanyaan tadi. Ini sepertinya kan SWOT. Dari tadi kita bicara SWOT. Sebenarnya ada nggak sih kelemahan SWOT ini? Ya. Di sini sudah Ibu buat keterbatasan dari analisis SWOT itu sendiri. Ya. Yang pertama, analisis SWOT dapat terlalu menekan kekuatan internal. Yang internal tadi yang mana? Yang kekuatan dan kelemahan. Jadi, potensial mengabaikan ancaman dari eksternal. Ya. Kemudian yang kedua, analisis SWOT dapat bersifat statis. Statis ini tetap ya, tidak dinamis, dan dapat beresiko untuk mengabaikan perubahan keadaan sekitar. Kemudian yang ketiga, analisis SWOT dapat terlalu menekan kekuatan atau aspek strategi tunggal. Karena ya. Kemudian yang keempat, suatu kekuatan tidak perlu merupakan sumber kompetitif yang menguntungkan. Nah, nanti selain keterbatasan atau kekurangan yang ada di sini, tugas kalian semua nanti mencari keterbatasan selain yang disebutkan yang di atas. Ya. Untuk tugas minggu depan, ya, mencari apa saja sih keterbatasan. Tadi kan sudah dijelaskan SWOT itu apa, kemudian ada 4 itu ruang dan ini dan itu. Keterbatasannya juga sudah ada. Nah, tugas selanjutnya minggu depan dikumpul ya. Apa saja keterbatasan atau kekurangan selain yang Ibu jelaskan di atas. Paham? Minggu depan sudah harus dikumpul. Ya, minggu depan dikumpul, bisa di foto, dikirim, atau mau offline juga ada apa-apa. Ya. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Karena jam Ibu sudah selesai ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih.
atas kehadiran adik-adik mahasiswa semua. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.